Ini saya dapat paket dari ibu saya, Bismillah. Yang penting kalian ketara lah, ya wes ya, podo ae to. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kaos kaki sengklangan. Hah? Alah, jak madang kok malah pilih nabung. Gajiannya sudah dikirimkan pulang buat THR semua. Jadi kayak gini makannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini saya sedang menyepakkan makan malamnya Simbah ya, Mbak Bu Besti. Disuruh tunggu sebentar. Saya sedang siap-siap kayak gitu. Nggak gelem, panggah manjat-manjat itu. Jen. Ini sayurannya Simbah mau tak blender ya, Mbak Bu Besti, pakai blender ini. Teng一下，公，我在准备吃饭，等一下，忍耐一下，好不好？嘿，准备饭吃，准备饭吃。Buka puasa dulu Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So 晚上啊，晚餐啊。做不起来了怎么办？也没有用了，没有用了。Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah。哎呀，好胖啊，要减肥哦。kaos kaki sengklangan. Teng一下，穿拖鞋。Bismillah. Alah, jak madang kok malah pilih nabung.
哦，不是这样，不是这样，这样危险。哦，mau didulang malah menabung Mbak Besti, Mbak Besti. Ini ya makanannya sih Mbak, sekarang di blender. Pakai blender ini seperti yang Mbak Bu Besti lihat. Ini tuh usulan saya dulu sama Pak Bos. Jadi dulu kan Simbah makannya suka tersedak kayak gitu. Terus saya itu mengusulkan sama Pak Bos buat beli ini blender kayak gini, karena dulu itu saya waktu ngomong pasien saya yang pertama itu pakai blender ini karena beliau itu untungnya ompong gitu loh Mbak Bu Besti, jadi tidak bisa mengunyah dengan sempurna, makanya makannya dikasih blender. Terus saya mengusulkan ini sama Pak Bos, langsung ditukokkan, tapi ternyata mbahnya tidak mau. Jadi ini mangkrak 3 tahun Mbak Bu Besti dan baru sekarang dipakai. Untungnya tidak rusak, ya enggak lah ya, wong ya tidak dioglek-oglek kok rusak. Jadi baru kepake sekarang Mbak Bu Besti. Ini saya blendernya tidak sampai yang lembut halus gitu, enggak ya. Jadi memang teksturnya itu masih ada Mbak Bu Besti. Sengaja saya teksturnya itu masih kayak bergindil-bergindil gitu loh Mbak Besti. Biar mbahnya itu masih bisa merasakan makanannya. Jadi ben enggak kayak bubur nyel gitu. Biar beliau itu masih bisa merasakan enak dari makanannya kayak gitu. Ini tak buntel lagi, disimpan sambil menunggu isi mbah yang ngeden-ngeden itu tadi. Jangan. Nah kayak gini loh Mbak Bu Besti, kan masih ada bergindil-bergindil teksturnya dari wortel, dari jamur kuping, dari daging-dagingnya itu masih ada. Jadi mbahnya itu masih bisa merasakan makanannya gitu loh Mbak Bu Besti. Yang dimakan itu apa kayak gitu, cuman tidak perlu mengunyah doang.吃完了，还要不要？吃饱了没有？嗯。Tak kira lek sapa? Artis kok. Hai.
Oke, sekarang waktunya berbuka puasa. Nggak madang deh Mbak Bu Besti. Berbukanya sudah tadi. Ini saya tadi dikasih daging sama belungan ayam panggang. Iya, ayam panggang. Jadi tadi itu Pak Bos itu beli ayam panggang. Terus kemudian karena beliau tahu saya itu suka belungan, suka yang tulang-tulang kayak gitu. Makanya ini tadi saya dikasih yang tulang-tulang. Tapi juga dikasih dagingnya tuh. Hari ini saya sayurnya ini ya Mbak Bu Besti. Ini tuh sayur pepaya kemarin. Jadi ini sayur yesterday. Tapi ini enak banget. Masya Allah. Oke Mbak Bu Besti, madang. Hari ini lauknya cuman sayur yesterday, saya tidak masak. Terus kemudian ini lawuhnya ada ayam panggang, dapat dari Pak Bos gratis, free. Jadi hari ini saya tidak modal. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Hari ini menunya seadanya, dan benar-benar seadanya. Bismillah. Wah, kulitnya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Asli ternyata pepayanya kemarin masih enak banget Mbak Bu Besti. Ini menu tanggal tua, gajiannya sudah dikirimkan pulang buat THR semua. Jadi kayak gini makannya. Baru gremeng. Walaupun menunya cuman kayak gini, tapi ini asli enak banget Mbak Besti. Untungnya ini tadi dapat gratisan lauk dari Pak Bos gitu. Pak Bos itu tahu kalau saya itu lebih suka daging yang nempel-nempel di tulang kayak gitu daripada daging yang utuh gitu. Makanya saya dikasih tulang belulang. Habis Mbak Besti. Cemeang. Hah? 阿公要去哪里？现在都已经9点半了，晚上9点半了。你不要睡觉吗？外面都很冷哦，下雨哦，风很大。睡觉好不好？对，在这里睡。
在这里睡，我晚上我会看到你。哦，眼睛把闭起来，对，眼睛把闭起来。有。你要去哪里？Oke Mbak Bu Besti, ini saya sudah mandi gitu. Dan mbah saya itu belum tidur, cuman merem-merem tok tapi belum tidur terlalap kayak gitu. Sekarang jam setengah 12 malam, jadi ini nanti ngomongnya tidak berani terlalu kenceng gitu. Terus, saya mau menduduhkan ke kalian, ini saya dapat paket dari ibu saya, ye. Saya pikir ini datangnya itu mungkin setelah hari raya ya. Mungkin setelah hari raya, karena ini tuh dikirim dari Trenggalek, itu tanggal 25 siang, tapi hari ini tanggal 29 pagi ternyata sudah nyampe Taiwan. Jadi cuman 4 hari doang Mbak Bu Besti nyampe, cepet banget ya toh. Jadi ini dikirim dari Trenggalek ke Tangerang itu via CNT, bayarnya Rp25.000 ongkirnya ya Mbak Bu Besti. Begitu nyampe Tangerang dikirim ke Taiwan, ongkos kirimnya Rp160.000. Mohon maaf kalau salah, seingat saya sih Rp160.000. Sekarang sudah nyampe Taiwan. Jadi dari Trenggalek ke Tangerang 2 hari, dari Tangerang ke Taiwan 2 hari, 4 hari. Alhamdulillah, jadi ini sebelum Rioyo saya sudah bisa makan Mbak Bu Besti. Terus yang ini, yang atas ini adalah paketan dari Shein. Jadi ini saya beli di Shein untuk persiapan lebaran besok. Jadi saya mau menduduhkan ke kalian, mau unboxing gitu. Unboxingnya malam-malam, biar apa? Biar bisa makan ini. Biar bisa menilai. Oke Mbak Bu Besti, yang pertama saya mau membuka ini dulu ya. Merucut. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal saya sudah madang kok merucut-merucut. Tuh, Mbak, tuh. Bismillah. Hihi, coba beda ini apa isinya? Coba beda isinya apa? Sendal Mbak Bu Besti, karena besok lebaran itu pakai dress gitu. Jadi kalau seumpamanya pakai sepatu yang biasa saya pakai kan sajaknya tidak nyambung sekali gitu. Jadi terpaksa harus order ini. Ini harganya sekitar 394 NT Mbak Bu Besti. Saya tak deloknya. Oh iya, ini 394 NT. Tuh, 394 NT ya toh, kelihatan tidak? 394 NT. Ini free ongkir ya, jadi gratis ongkir karena dikirim ke rumah. 394 ini cuman harga sendalnya ini sepasang. 394 itu kalau dirupiahin berapa? 150 tambah 195.000, kurang lebih sekitar segitu. Tuh. Ini saya pesen yang nomor 40. Tuh, nomor 40. Kelihatan tidak tuh? 40 tuh kelihatan kan? Jadi saya itu kalau beli sepatu atau beli sendal itu tuh saya memperhatikan insole-nya Mbak Bu Besti, bukan size-nya yang 40 apa 39 atau 41, karena setiap merek itu tuh biasanya ukurannya berbeda. Jadi 40-nya itu ada yang kecil, ada yang 40-nya gede. Saya punya 2 sepatu dari Nike sama sepatu dari Puma, itu tuh sama-sama sepatu ya, sama-sama sepatu, tapi mereknya, tapi size-nya itu nggak sama. Jadi kalau pakai Puma saya itu pakai size yang 39, sedangkan kalau pakai yang Nike itu size-nya saya 40, karena insole saya itu 25 cm. Jadi kalau yang Puma itu insole 35 itu di size 39, sedangkan di Nike di 40 kayak gitu. Jadi saya itu kalau beli sepatu atau sendal selalu memperhatikan insole. Insole itu kayak gimana ya? Deloknya itu kayak di sepatu ini loh Mbak Besti. Karena sepatu saya tak delikkan di sini, ini kan sepatu harian gitu. Mohon maaf ya. Nanti harus saya duduhkan ke kalian. Jadi kalau seumpamanya kalian beli sepatu, tuh, biasanya di sepatu di dalam sini tuh ada. Tuh. Sebelah nanti saya tak perhatikan soalnya tidak ketara. Oh ini. Nah ini insole-nya, ini. Jadi 25 cm kayak gitu. Jadi saya itu selalu memperhatikan itunya. Nah, karena ini sepatunya mereknya Puma,
Ini size-nya 39. 39 tuh. Tapi kalau Nike size-nya 40 karena yang insole-nya 25 cm itu di size 40. Kalau di Puma 39 kayak gitu. Jadi kalau beli sepatu online gampang saja. Saya besok pakai ini ya Mbak Bu Besti, dan kebetulan besok itu suhunya itu drop lah Mbak Bu Besti. Jadi saya takut kalau kedinginan. Kalau seumpamanya kedinginan harus dadak pakai kaos kaki kan udah embuh sekali. Wes ini buat besok ya Mbak Bu Besti. Oh ini cara pakainya. Cara pakainya seperti itu Mbak Besti itu. Oke, sekarang ini tak sisihkan dulu ya. Kalian sudah tahu ya. Ini sepatunya murah sekali. Saya pakai yang murah sekali karena ya tuh larang-larang buat apa. Sekarang saya mau unboxing ini Mbak Bu Besti. Ini paketan dari ibu saya. Karena ini tuh dari pengiriman dari luar negeri, jadi ini ada plastik cetekannya. Ini lumayan dicetek-ceteki kalau seumpamanya lagi gabut. Saya kayak gini aja ya Mbak Bu Besti, lagi males mindah-mindahin kamera. Bismillah. Yang penting kalian ketara lah ya wes ya, podo ae to. Tuh. Jangan dibanting. Plastiknya nyetek-nyetek sendiri. Kelihatan, kedengaran. Wah. Ini saya request sama ibu saya ya. Sebenarnya saya itu tidak pengen minta jajan karena ya mikirnya paling overload terus nanti datangnya habis lebaran kan ya, keburu tidak share kayak gitu. Tapi kemudian saya pikir-pikir, engko timbangannya saya ngiler ya toh. Jadi saya minta dikirimin sedikit saja. Jadi ini tuh 2 kg. Nggak sampai 2 kg. Jadi ya gitu pengen gitulah Mbak Bu Besti. Terus ibu saya bilang, kamu pengen apa kayak gitu, terus dicariin kayak gitu Mbak Bu Besti. Oh ya, ini saya ekspedisinya via Nisa Express, Nisa double S ya. Jadi kalian cari saja di Instagram saya, di following saya, Nisa Express. Kalian bisa pakai itu bisa kirim ke luar negeri, ke beberapa negara kayak gitu loh. Dan cepet banget dan lumayan murah ya toh. 160.000 ya lumayan murah lah, luar negeri kok. Numpak pesawat soalnya susah sekali. Ini masih dibuntel lagi. Sisat sekali Mbak Bu Besti. Kardus mie. Oke. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan tidak? Oke, sekarang kelihatan tidak? Ini namanya kacang kerotok. Di tempat saya namanya kacang kerotok. Kacang kerotok. Ini enak banget buat camilan Mbak Bu Besti. Tuh ada tulisannya kacang kerotok. Ini saya dikasih 2 kacang kerotok Mbak Bu Besti. Tak sisihkan ya. Rasanya ini tuh kayak kacang apa ya? Kalau yang masih mentah itu kayak kacangnya apa ya? Saya nggak tahu Mbak Besti ini mentahnya itu kacang apa namanya, tapi kalau matang kayak gini namanya kacang kerotok. Di tempat kalian ada enggak? Saya nggak tahu harganya ini berapa. Terus kemudian geti. Ini saya minta geti yang ada kacangnya karena yang ada kacangnya itu enak, gurih. Saya dikirimi 1. Terus kemudian permen tape Mbak Bu Besti. Ini enak banget. Kalau beli di Taiwan separohnya ini itu tuh 100 NT atau 50.000 rupiah. Saya dikirimi 2. Ini kan bisa disimpan lama Mbak Besti tuh. Permen tape. Perusahaannya siapa ini? Terus kemudian terakhir ini adalah cinguk. Cinguk ini terbuat dari bijinya bengok. Kalian tahu bengok atau tidak?
bengok. Kalau di Trenggalek itu bengok masih eksis Mbak Bu Besti, masih kayak jadi primadona gitu loh. Banyak orang suka bengok. Kulitnya ini tuh biasanya dimasak untuk sayur lodeh yang pedes banget. Biasanya kalau di tempat saya itu kulitnya bengok itu dimasak sama kayak sama teri, terus kemudian disantan pedes banget kayak gitu. Terus kemudian di blendrang. Di blendrang itu tuh sayur kayak masak hari ini sengaja masak banyak biar bisa dimakan selama berhari-hari. Jadi semakin dipanasi, semakin kuahnya itu menyusut, itu tuh semakin enak Mbak Bu Besti. Apalagi kalau kuahnya itu sudah benar-benar menyusut, kemudian dimasak di kayak kuali dari tanah itu dicampur makannya sama nasi tiwul, terus kemudian ada kulupannya, wes pokoknya tidak noleh sama sekali. Mbok ada mertua lewat pun tidak peduli. Karena saking enaknya ya toh. Tapi itu tuh susah ngolahnya Mbak Bu Besti, karena bengok itu tuh kan beracun ya Mbak Bu Besti. Mbok orang dulu itu gimana mikirnya kok bisa ngolahin bengok yang awalnya itu beracun jadi tidak beracun itu loh. Kayak ilmunya orang dulu itu loh. Padahal mereka kan tidak sekolah ya toh. Kita yang sekolah aja mungkin nggak kepikiran sampai sana untuk mengolahi gimana. Pasti mereka dulu itu mengetahui caranya sampai bisa berhasil itu dengan nyoba gagal kayak gitu kali ya. Ya toh. Jadi bengok itu awalnya itu direbus, terus kemudian direndam. Apa direndam dulu baru direbus ya? Saya udah lupa karena sudah bertahun-tahun lalu. Dulu saya pernah ikut ngolai bengok kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Dulu kan punya tanaman bengok gitu. Jadi karena uwohnya banyak sekali ya toh. Kalau dimakan sendiri tidak entek, akhirnya itu diolah untuk dijual, dititipkan ke sayur-sayur kayak gitu Mbak Bu Besti. Dan itu enak banget. Terus ini bijinya digoreng. Ini atasnya bisa nyepoti untu, tapi ini enak sekali. Jadi saya pesennya cuman sedikit, cuman segini, karena ini nanti untu saya terselamatkan atau tidak ya belum tahu. Karena ini serius, ini keras banget Mbak Bu Besti, keras banget. Tapi sumpah ini enak. Udah kayak gitu aja Mbak Bu Besti. Jadi ini paketan dari ibu saya. Memang jajannya tidak dayani, tapi ini yang enak. Ini yang bikin kangen. Ini yang bikin kangen, karena kalau jajan kayak semacam nastar, terus kasangel, terus roti putri salju itu dan lain sebagainya itu di sini sudah banyak. Jadi di sini tuh banyak mbak-mbak Indonesia yang bisa baking kayak gitu, bisa bikin kue-kue kayak gitu, itu jualan dan rasanya itu ya karena orang bisa masak jadi rasanya ya enak sama kayak di Indonesia. Tapi kalau yang seperti ini di sini tuh susah nyarinya. Kalaupun ada jualan, kalaupun ada yang jual itu biasanya mehong. Kadang sudah beli mehong-mehong rasanya tidak sesuai. Kadang sudah beli mehong-mehong nyampe sini tengik kayak gitu karena sudah lama sekali di stok di gudangnya mereka, jadi sudah tengik kayak gitu tetap dijual. Kan kecewa ya tuh, sudah beli mahal-mahal tapi tidak enak dipangan. Jadi solusinya minta kirim dari Indonesia. Tapi ini pun tidak banyak karena nanti tidak entek kalau banyak-banyak Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih sudah menemani saya ngoceh kemana-mana dan ngebeng-ngebeng online, karena ini sudah malam ya tuh, waktunya tidur ya tuh. Kalau tidak tidur nanti karipan lagi waktu sahur, tidak sahur lagi, kepalanya sak bodak lagi. Besok puasa terakhir. Tadi saya mendelok siaran berita di Indonesia, Menteri Agamanya sudah menyiarkan kalau di Indonesia lebarannya tanggal 31 ya toh. Terus di Taiwan tadi saya delok perkiraan cuaca, bulan baru itu kemungkinan masih munculnya itu masih besok pagi Mbak Bu Besti. Jadi hilalnya itu metunya besok pagi. Jadi puasanya ya tetap digenapkan 30 hari di Indonesia, kalau di Taiwan 29 hari. Oke, sekian dulu. Semoga kita semua dimanapun berada selalu sehat walafiat, diberi keberkahan umur yang panjang, dilimpahkan rezeki dari segala arah. Semoga kita semua bisa ketemu di Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.